Halo guys, gimana kabarmu hari ini? Ketemu lagi bareng aku di channel Meka Madina. Kalau kebetulan video aku lewat di beranda kamu, jangan ragu untuk subscribe karena bakalan banyak banget informasi penting buat kalian yang berniat untuk mencari kerja ke Turki dengan cara yang legal pastinya. Di video kali ini guys, aku mau berbagi cerita untuk kalian yang tentunya cerita ini bisa kalian jadikan salah satu bahan pertimbangan. Kalau bisa guys, kerja ke Turki jangan pakai visa turis. Kalau ada yang legal, kenapa pakai visa turis? Kalian pulang dulu ke Indonesia, kalian proses dengan resmi, itu akan lebih aman untuk kalian. Ada guys satu cerita temanku, dulunya dia itu kerja di Singapura ya guys. Jadi dia di Turki itu udah sekitar 1 tahun dan dia bekerja secara ilegal. Dia itu ke Turki menggantikan teman. Jadi dia kerja ke sini tuh langsung bos, tanpa proses melalui agensi. Dia menggantikan temannya dia. Setelah di Turki dia kerja sebulan, itu mungkin karena potong tiket gitu ya. Setelah 2 bulan nggak ada tuh dia digaji. Dia nggak ada menerima gaji, selalu dijanjiin besok-besok gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari majikannya. Setelah kabur dari majikan, dia sempat nganggur, dia cari kos di sini. Terus setelah beberapa lama gitu ya, sebulan atau lebih, dia akhirnya mendapatkan majikan. Dan lagi-lagi guys, dia sebenarnya dapat majikan itu dari agensi, tapi dia tuh kayak dirayu sama bosnya untuk melakukan transaksi akad kerja gitu di luar agensi. Pokoknya dibujuk gitu guys ya, kamu nggak usah lewat agensi, kamu bilang kamu udah dapat bos di tempat lain gitu aja, mungkin gitu ya. Terus akhirnya lah, tanpa sepengetahuan agensi. Kenapa majikan suka seperti itu? Karena satu, dia tidak perlu membayar ke agensi. Karena ketika majikan mencari pekerja lewat agensi, dia harus membayar sejumlah uang ke agensi. Karena itu dia membujuk teman saya ini untuk bekerja sama dia tanpa agensi. Dan yang kedua, ini yang paling saya khawatirkan, dia punya perangai buruk atau kamu bakalan disuruh kerja di luar job desk kamu sebagai nani. Dan itu sudah banyak banget terjadi di sini. Dia guys sama bosnya ini, kalau dia lembur dia nggak dikasih off day, lembur off day-nya tuh nggak pernah dikasih. Terus soal makanan guys tuh sering nggak ada, jadi dia itu ngalahin beli sendiri makanannya. Terus guys ada lagi, dia tuh sering di marah-marah, dimaki-maki gitu, dan pernah juga kayak ditoyol gitu kepalanya, kayak di kamu tuh stupid gitu, sampai di kayak ditoyol gini lah guys. Dan itu pastinya bikin nelangsa banget ya guys ya, diperlakukan seperti itu. Setelah itu guys, dia kerja di situ, dia dapat gaji $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Dan pernah aku tanya, kalau kamu off day gimana? Katanya nggak pernah dikasih. Pernah dia tuh digaji itu cuma 800, jadi kayak seenaknya dia aja gitu. Kalau nggak gaji berapa itu, pernah dikasih 800. Untung-untung katanya kalau dikasih utuh. Terus kenapa kok kamu nggak coba cari ke majikan lain, cari majikan lain gitu? Ya mungkin karena banyak alasannya guys, jadi udah merasa nyaman di situ, maksudnya udah terbiasa dengan semua pekerjaan di situ gitu. Dia udah tahu kebiasaannya bosnya gimana, jadi dia kayak telaten. Dan dia bilang aku tuh orangnya sabar loh, padahal di kayak gituin aku masih mau bertahan. Dia tuh sering dimarah-marah soal bersih-bersih, mungkin gak kurang bersih, masih ada rambut di lantai atau gimana. Itu sampai ditoil kepalanya dia membela diri. Sebenarnya kan bersih-bersih itu bukan termasuk job desk-nya Neni. Kamu kalau nggak suka sama saya silahkan cari Neni lain gitu. Dia bilang gitu ke majikannya. Alhasil guys, dia memutuskan untuk tetap bertahan di bosnya yang ini. Dan akhirnya suatu saat ketika dia itu lagi jalan gitu ya, nggak tahu kenapa dia kok sampai jalan ke Mejidikoy kalau nggak salah ya, maaf kayak saya kurang bisa mengucapkan nama-nama tempat di sini, saya kurang hafal. Di sana dia itu akhirnya kena razia guys. Waktu dia itu naik kereta gitu, terus tiba-tiba ada polisi di depannya.
Akhirnya dia tuh digiring ke kantor polisi karena dia ilegal. Di kantor polisi tuh guys, dia dimasukkan ke sel, ke dalam penjara selama 6 hari. Nah di hari pertama itu sempat aku masih bisa komunikasikan sama dia. Dia cerita katanya aku nggak dikasih makan dari pagi sampai pagi lagi tuh dia nggak makan sama sekali, nggak ada yang ngasih makan ya. Kalau kita cerita sama orang yang di Turki sini pasti kebanyakan mereka nggak percaya, masa sih seperti itu. Ya itu mungkin polisinya itu bukan niat ingin menyiksa, membuat kamu kelaparan, karena memang nggak ada yang merhatiin gitu ya guys. Jadi akhirnya dia makan apa belum nggak ada yang merhatiin, jadi akhirnya lah dia nggak makan apa-apa itu seharian penuh. Setelah itu besoknya dia mau dibawa ke kantor imigrasi dan ditanyain kamu mau pulang sendiri atau deportasi gitu. Ini saya dari cerita yang saya tangkap ya guys, karena saya kisah lengkapnya nggak tahu. Sekarang saya ke lost contact sama dia, nggak bisa tanya-tanya lagi. Dia memilih untuk deportasi itu maksudnya mungkin tiketnya bakal dibeliin gitu, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia tetap beli tiket sendiri guys. Jadi mending kalian ngomong ya aku mau pulang sendiri gitu, kalian beli tiket, kalian bayar denda. Terus waktu di penjara itu guys, kalau bisa jangan bikin kesalahan sekecil apapun. Dia tuh salah, katanya gini, dia share di grup gitu, katanya dipukulin sama polisi. Itu ya ada yang komen mendukung, ada yang malah nyalahin, ada yang nggak percaya gitu. Kalau aku sih percaya ya guys ya, kalau kita dipukul itu kan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang memalukan. Untuk apa sih mengada-ada gitu. Dia tuh sampai dipukul. Dia tuh bahkan cerita temennya dia, temen yang ada di sel di situ ya, yang dari negara lain itu, dia itu sampai ditendang, sampai dipukulin mukanya, ditendang kepalanya, tendang badannya sampai ada bekas lukanya. Kalau ada yang bilang nggak mungkin, dia kan penegak hukum, nggak mungkin sembarangan memperlakukan orang, itu oknum guys. Dan mungkin karena mereka tahu posisi kita di sini ilegal, tanpa ada seseorang pun yang membela, jadi kayak semena-mena gitu. Mereka tahu kita nggak bisa menuntut atau apa, jadi kadang semena-mena seperti itulah. Itu cerita yang sangat menyakitkan sekali. Saya turut prihatin, terus sedih untuk teman saya. Dia sekarang sepertinya dia sudah di Indonesia mungkin ya, karena saya sudah lose contact. Jadi dia sempat di penjara selama 6 hari dan banyak sekali cerita. Ada orang lain juga yang tertangkap itu, dia mengatakan di sana itu dia tidak diperlakukan secara manusiawi, diperlakukan seperti binatang katanya. Dan ada teman yang mencoba untuk menjenguk, ini teman yang lain lagi ya, yang dia tuh di penjara tuh sampai ada yang sampai 20 hari gitu guys. Dia itu mau jenguk temannya itu yang ada di penjara itu, dia tuh sampai bikin drama pakai nangis-nangis baru dibolehin jenguk. Jadi kalau di penjara itu guys, kita nggak bisa pegang HP, kita nggak bisa dijenguk sama orang lain gitu. Dan itu sangat mengerikan ya guys ya. Ada yang sebenarnya kalau secara hukum tuh katanya kayaknya 6 bulan guys, ancaman pidana penjara itu 6 bulan untuk yang overstay, dan itu sangat menakutkan gitu ya guys ya. Jadi itu cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya, bisa dipikir-pikir lagi kalau mau kerja ke sini pakai visa turis. Untuk teman-teman yang udah terlanjur di sini overstay ya, kita doakan aja, namanya sedang berjuang untuk keluarga ya guys ya. Kita doakan aja yang terbaik. Kita sesama orang Indonesia, kita tahu mungkin ada melakukan kesalahan, tetapi kan janganlah sampai kalau seperti yang diperlakukan secara tidak manusiawi itu ya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.